Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bimantara Yoga Prastia, NIM 20181011031138, mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu surat berharga dan surat yang mempunyai harga. Yang pertama, surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Surat berharga sering digunakan sebagai alat bayar dalam transaksi perdagangan modern, khususnya di kalangan para pengusaha. Banyak pengusaha yang menggunakan surat berharga sebagai alat bayar transaksi berdasarkan karena dianggap lebih aman, praktis, dan memiliki gengsi tersendiri. Fungsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dijelaskan bahwa surat yang memuat kata wesel yang diterbitkan dengan tanggal dan tempat tertentu yang mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada yang tersangkut untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang yang penggantinya pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Dasar hukum wesel sendiri memiliki dasar hukum menurut pasal 100 sampai pasal 173 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau disebut juga KUHD, menyebutkan bahwa beberapa syarat nomor bagi sebuah wesel. Meskipun begitu, dalam KUHD ini tidak ditemukan suatu definisi eksplisit tentangnya, karena dalam pasal 100 KUHD yang tersirat hanyalah beberapa persyaratan formal. Di sini ada unsur-unsur dalam wesel, yaitu yang pertama merupakan suatu perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang. Yang kedua, pihak yang terkait diantaranya ialah penerbit, tersangkut atau tertarik, penerima, pemegang, dan endorsen. Yang ketiga, surat berharga yang bertanggal dan juga menyantumkan tempat penerbitnya. Yang selanjutnya adalah fungsi. Fungsi pada dasarnya adalah alat kredit karena pembayaran terhadap wesel beberapa waktu setelah diperlihatkan atau diakseptasi oleh tertarik. Namun untuk lebih jelasnya berikut ini beberapa fungsi yang digunakan, yaitu yang pertama sebagai alat bayar kredit. Disebut alat bayar kredit karena pembayaran wesel ini masih digantungkan pada tanggal pembayaran sesuai dengan jenis wesel yang bersangkutan. Yang kedua sebagai alat pengiriman uang. Sebelum adanya rekening bank yang bisa melakukan pengiriman uang, masyarakat zaman dahulu menggunakan surat wesel yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia untuk mengirimkan uang antar daerah, antar provinsi, bahkan antar negara sebagai alat pengiriman uang atau valuta asing. Yaitu sedikit contoh dari surat berharga. Yang pertama yaitu wesel. Yang kedua ini ada surat kesanggupan membayar, yaitu merupakan surat penyertaan yang menunjukkan kesediaan seseorang atau kelompok dalam menjalankan atau memenuhi hal tertentu yang telah disepakati. Surat ini sudah sangat umum digunakan sebagai surat yang sah untuk menyatakan kesanggupan. Secara luas, contoh surat pernyataan kesanggupan ini digunakan untuk
menyatakan kesanggupan membayar utang, ikatan dinas, tidak menggunakan narkotika, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah fungsi dari surat kesanggupan membayar itu sendiri, yaitu fungsi dari surat pernyataan kesanggupan dapat didapatkan oleh dua belah pihak yang berkepentingan, yaitu manfaat yang didapat dari pembuat surat dan penerima surat. Salah satu fungsi membuat surat pernyataan kesanggupan bisa mengembalikan atau membangun kepercayaan pihak lain. Kemudian bagi pembuat adalah memberikan kredibilitas bahwa seorang tersebut mampu menjalankan tugas seperti apa yang telah disepakati. Yang ketiga adalah cek, yaitu pengertian cek. Surat yang dikeluarkan bank dan bisa digunakan oleh nasabah untuk melakukan perintah penarikan uang kepada bank tersebut. Menurut pasal 209 KUH Dagang, masa tenggang cek adalah 70 hari kalender sejak tanggal penarikan, sedangkan masa kedaluarsa cek yaitu 6 bulan terhitung mulai dari akhir tenggang. Yang keempat adalah surat berharga saham. Pengertiannya yaitu kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Pengertian saham ini artinya surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan atau PT, perseroan terbatas, atau yang bisa disebut emiten. Fungsinya adalah tanda kepemilikan atas suatu perusahaan atau perseroan. Selanjutnya adalah surat yang mempunyai harga. Surat ini diterbitkan bukan sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, melainkan sebagai bukti diri bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak atas apa tersebut di dalamnya. Surat ini juga dapat diperjualbelikan bukan untuk pembayaran. Contoh dari surat yang mempunyai harga yaitu sertifikat tanah. Sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak pasal 19 ayat 2 C Undang-Undang PA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah atau rusun, dan hak tanggungan yang masing-masing didaftarkan dalam buku tanah. Fungsi dari sertifikat tanah ini merupakan alat bukti yang kuat bagi pemiliknya, yang artinya bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, sudah barang tentu, dan maupun data yuridis yang tercantum dalam buku sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah, surat dan surat ukur yang bersangkutan. Yang kedua ada ijazah, yaitu ijazah adalah surat tanda tamat belajar ya. Yang ketiga adalah sertifikat piagam. Yang keempat, yang terakhir adalah dokumen perjanjian. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf.